Hai, film ini berkisah tentang seorang wanita, Julia, pindah ke Bucharest di mana suaminya Francis baru saja mendapatkan pekerjaan baru. Keduanya dengan taksi dan sampai di apartemen mereka. Di hari pertama mereka tinggal, Julia mulai menatap jendela kamarnya dan memperhatikan gedung tetangga. Dia merasa bosan dan pergi bepergian, tapi menatap dari bawah gedung dan kembali ke apartemen. Dan dengan Francis yang sering bekerja berjam-jam, Julia merasa terisolasi di apartemen mereka dan menjadi penasaran dengan tatapan jendelanya. Lalu mematikan lampu dan mulai melihat ke gedung tetangga sebelah, di mana seorang pria memandangnya. Tapi tiba-tiba Francis datang dan menyalakan lampunya, membuat Julia jadi terkejut. Suatu malam saat sedang berjalan-jalan, Julia dan Francis bertemu dengan polisi yang sedang menanggapi sebuah tempat pembunuhan, di mana pria yang sama yang dilihatnya melalui jendela itu berada di sana. Suatu siang saat menonton TV, muncul berita tentang kematian seorang wanita di apartemen sebelah mereka. Pria yang sama juga mengkonfirmasikan lewat media bahwa dia menemukan wanita yang telah mati. Julia juga mengungkapkan kepada Francis jika setiap malam seorang pria menatapnya dari jendela. Saat dia melihat ke sebelah, Francis jadi penasaran dan meminta Julia untuk menunjukkannya. Namun Francis mengatakan jika dia tidak merasa nyaman, mereka bisa mencari apartemen lain. Saat makan malam dengan rekan kerja Francis, mereka membahas tentang kejadian itu dan Julia baru mengetahui bahwa seorang pembunuh berantai itu mereka sebut sebagai si laba-laba yang telah melakukan kejahatan dengan sadis kepada wanita muda di apartemen sebelah. Dia merasa tidak nyaman dengan pembicaraan itu, lalu keluar membuang sampah dan bertemu dengan seorang wanita, Irana, yang adalah tetangga kamar mereka. Saat berjalan, Julia merasa seseorang mengikutinya. Ketika dia pergi ke bioskop, seorang pria menyeramkan duduk tepat di belakangnya. Meskipun banyak kursi terbuka, Julia yang begitu ketakutan, dia akhirnya pergi dengan segera. Kemudian ketika dia pergi berbelanja, pria itu tampaknya mengikutinya, membuat Julia jadi takut dan bersembunyi di gudang toko sambil memperhatikan pria itu melalui kaca pintu. Dia memberitahu Francis tentang kejadian dia di bioskop sampai pada supermarket. Kemudian Francis membawanya kembali ke toko, tetapi rekaman pengawasan pria itu tidak meyakinkan. Julia akhirnya mengambil fotonya melalui kamera pengawas. Suatu malam seorang wanita tua mengetuk pintunya karena Julia tidak mengerti bahasa Rumania, jadi dia tidak paham maksudnya. Saat Irina baru pulang ke apartemennya, dia menerjemahkan kepada Julia kalau wanita itu menanyakan kucingnya apakah Julia melihatnya atau tidak. Irina akhirnya mengajak Julia untuk pergi ke kamarnya. Keduanya bersantai dengan minum. Irina juga fasih berbahasa Inggris. Lalu Irina menunjukkan pistol yang diberikan oleh mantan pacarnya Christian untuk membela diri. Julia kemudian kembali ke kamarnya dan dengan sangat berani membukakan jendela, lalu memperhatikan ke gedung sebelah di mana pria itu sedang menatapnya. Lalu Francis kembali dan Julia memberitahunya kalau dia melambaikan tangan ke sebelah dan pria itu membalas lambaian tangan yang sama. Julia mencoba mengajukan laporan polisi, tetapi menurut mereka ceritanya tidak meyakinkan. Walaupun Julia meminta Francis untuk bisa mempercayainya, tapi Francis hanya menganggap kalau ini hanya mimpi buruknya. Kemudian Julia melihat pria itu dari toko di jalan. Julia mengikutinya, melajaknya ke klub strip bawah tanah, di mana dia tampaknya bekerja sebagai petugas kebersihan. Salah satu penari adalah Irina, dan Julia menceritakan kepada Irina apa yang terjadi padanya. Julia kembali ke rumah, tapi sebelum tidur dia mengunci pintu dengan menambahkan kursi sebagai penghalangnya. Kemudian Julia bermimpi diserang oleh si pembunuh. Ketika dia bangun, dia pikir dia mendengar cerita dari apartemen Irina dan menuntut agar pemilik rumah membuka pintu. Ketika dia melakukannya, mereka tidak menemukan Irina atau tanda-tanda kekerasan, tapi hanya kucing tetangga. Keesokan harinya, Christian datang mencari Irina, di mana Christian mengungkapkan kalau biasanya dia pulang kerja selalu singgah di apartemennya, tapi tadi malam dia tidak datang. Namun ketika mereka menelpon Irina, teleponnya berdering di kamarnya, membuat Christian percaya kalau Irina ada di kamarnya, jadi dia akan pergi. Namun Julia memintanya untuk berurusan dengan tetangganya yang telah mengawasinya, dan Christian menggedor pintu pria itu, mengancamnya. Tidak lama setelah itu Christian pergi, tapi Julia kembali memeriksa kamar nomor 38 dan menemukan pria tua lainnya. Julia kembali menuju lift untuk turun, namun pria itu menaiki tangga dan mereka berpapasan.
Lalu polisi muncul dengan pria menyeramkan yang dia lihat dari toko itu, di mana polisi menyebut namanya Daniel Weber. Weber mengklaim bahwa Julia telah menguntitnya dan melecehkan ayahnya yang sudah lanjut usia di apartemen mereka. Tapi polisi mengupayakan Julia dan Weber untuk berdamai agar tidak ada tuntutan yang diajukan. Ini menambah ketegangan antara dia dan Francis yang meragukan keseriusan ketakutan Julia. Di sebuah acara kerja, Julia dan Francis berdebat di mana Francis mengungkapkan kalau dia lelah karena Julia tidak bisa menghentikan fantasi busuknya, membuat Julia marah dan dia pergi. Julia pergi ke stasiun kereta bawah tanah untuk pulang. Dia bertemu dengan Weber di sana yang terkejut duduk di kursi yang tidak jauh darinya. Lalu Weber mendekati di kursi sebelah dan mengaku telah mengawasinya dan orang lain. Mengatakan bahwa dia merasa kesepian merawat ayahnya yang lemah dan menuntut permintaan maaf dari Julia karena menuduhnya secara salah. Julia meminta maaf ketakutan dengan apa yang tampak seperti sesuatu yang ada di dalam tas belanjaan yang dibawa Weber. Ketika Julia pulang, dia mulai mengapa koper tetapi mendengar musik diputar melalui dinding dari apartemen Irina. Dia pergi untuk menyelidiki dan menemukan pintu tidak terkunci. Melangkah ke dalam, dia melihat sekilas mayat Irina sebelum sebuah kantung menutup di atas kepalanya. Dia terbangun di apartemen Irina dengan pria yang menyandranya. Dia mengaku membunuh Irina dan wanita lainnya. Karena mereka mendengar suara Francis di sebelah, Julia mencoba meminta bantuan tetapi pria itu melukainya. Pria itu berbaring di sebelah Julia, mengawasinya kehabisan darah. Ketika dia bangun, dia melihat bahwa seorang gadis di gedung tetangga telah melihatnya. Francis menelpon Julia dan mendengar teleponnya berdering di sebelah. Ketika dia keluar, dia melihat pria itu keluar dari apartemen. Pria itu berbalik untuk pergi tetapi ditembak oleh Julia yang tersandung keluar dari apartemen dan menatap Francis, di mana Julia menggunakan pistol yang sebelumnya Irina menaruhnya untuk menjaga dirinya. Film berakhir saat Julia keluar dengan perlahan dan menatap Francis yang berdiri dan hanya menatap kejadian itu. Demikian video alur ceritanya, saya harap Anda menyukainya. Jangan lupa berikan dukungan subscribe berlangganan lebih banyak konten seperti ini dan tekan tombol suka untuk membantu kami. Dan berikan komentar jika Anda memiliki rekomendasi film lain untuk kami reka film favorit Anda. Terima kasih telah menonton dan selalu berhati-hati.